Pernahkah engkau berdiri di depan cermin, lalu bertanya diam-diam, siapa aku sebenarnya? Apakah tubuh ini aku? Apakah nama itu aku? Atau semua hanyalah bayangan? Jika Allah adalah cahaya segala cahaya, maka siapakah kita jika bukan cermin tempat cahaya itu memantul? Video ini bukan tentang teori, ini tentang engkau yang terluka, yang mencari, yang rindu pulang. Duduklah sejenak. Heninglah bersama hatimu, karena mungkin jawaban yang kau cari telah lama bersemayam di dalam dirimu sendiri. Awal pencarian bukan siapa aku di dunia, tapi siapa aku di hadapannya. Di tengah sunyinya malam dan ribuan pertanyaan yang tak mampu dijawab oleh dunia, ada satu pertanyaan yang diam-diam mengetuk jiwa. Siapa aku sebenarnya? Bukan sekadar nama yang tercatat di KTP. Bukan sekadar peran yang kujalani sebagai anak, pasangan, atau warga di tengah masyarakat. Tapi lebih dalam dari itu, siapakah aku di matanya? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan cepat, melainkan untuk direnungi dengan hati yang hening. Karena di sanalah awal dari perjalanan menuju diri sejati. Kita lahir ke dunia ini seperti sehelai kain putih. Lalu dunia menjahitkan nama, gelar, peran, bahkan ambisi ke atas diri kita. Namun di balik semua itu, ada yang tetap tak berubah. Ruh yang ditiupkan olehnya, bagian dari cahayanya, yang membawa sifat-sifat ilahiyah dalam bentuk yang tersembunyi. Ketika kita sibuk menempelkan identitas duniawi ke atas diri, seringkali kita lupa bahwa yang paling murni dari kita justru tidak terlihat oleh mata, tapi hanya bisa disentuh oleh rasa yang dalam. Setiap manusia sejatinya adalah cermin, tapi bukan cermin biasa. Kita adalah cermin bagi sifat-sifatnya yang maha sempurna. Dalam keindahan cinta yang kita rasakan, di sanalah tampak kasih sayangnya. Dalam keteguhan saat ujian datang, itulah pantulan dari sifatnya yang maha sabar. Bahkan dalam keinginan kita untuk memahami, itu adalah jejak dari sifatnya yang maha mengetahui. Namun, apakah cermin itu masih jernih atau sudah penuh debu ego dan kabut dunia? Ada saat ketika seseorang terdiam di depan cermin dunia, melihat wajahnya, namun tak mengenali siapa yang menatap balik. Karena sesungguhnya, wajah itu bukanlah inti dari diri. Suara yang kita dengar pun bukan selalu suara hati. Maka siapa yang bicara dalam dirimu saat dia menyelimuti? Siapa yang merindukan Tuhan saat dunia sepi? Itulah ruh yang tidak lahir dari bumi, tapi berasal dari langit dan tak akan pernah puas dengan apapun kecuali Dia. Diri sejati bukanlah yang haus pujian manusia. Ia justru merasa utuh saat hanya disaksikan oleh Allah. Ia tidak bergantung pada pengakuan, karena ia tahu bahwa keberadaannya bukan untuk dunia. Ia hanyalah perpanjangan dari kehendaknya. Tugasnya adalah menampilkan pancarannya dalam bentuk kehidupan. Bila kita hidup hanya untuk memenuhi ambisi duniawi, maka kita sedang mengabaikan tujuan yang paling hakiki dari diciptakannya diri. Langkah pertama untuk kembali kepada diri sejati bukanlah mencari keluar, tapi menengok ke dalam. Duduk hening, mendengar denyut jiwa, mengakui bahwa ada suara yang lebih halus dari logika, lebih dalam dari perasaan. Itulah suara ruh yang rindu kembali ke asalnya. Setiap detak jantung yang tak pernah kita perintahkan adalah tanda bahwa ada kekuatan yang terus menghidupkan kita, walau sering kita abaikan. Kekuatan itulah yang patut dikenali, disyukuri, dan dicintai. Dan ketika kita mulai menyadari bahwa diri ini bukan milik dunia, melainkan pantulan dari Yang Maha Agung, maka di sanalah perjalanan sejati dimulai. Kita bukan hanya manusia yang berjalan di bumi, kita adalah rahasia Allah yang dititipkan dalam bentuk yang fana. Maka jangan sia-siakan hidup untuk sesuatu yang tidak akan abadi. Mulailah menyelam ke dalam cermin itu. Bukan untuk melihat diri, tapi untuk melihatnya di balik diri. Cermin yang berdebu, ego, nafsu, dan kabut dunia. Dalam perjalanan menuju pengenalan diri, ada satu musuh tersembunyi yang sering tidak kita sadari, ego. Ia bukan musuh yang datang dengan wajah beringas. Justru ia menyamar sebagai suara yang terdengar paling akrab di dalam diri. Ia berkata, aku harus dihargai, aku ingin lebih, aku benar,
Dan karena begitu halusnya, kita sering menyangka suara ego adalah suara hati. Padahal ego hanyalah debu yang menempel di cermin jiwa, membuat pantulan Allah dalam diri kita menjadi buram dan samar. Ego selalu ingin menjadi pusat perhatian. Ia haus akan pengakuan dan merasa puas jika dirinya diangkat lebih tinggi dari yang lain. Tapi semakin ego dibesarkan, semakin jauh pula kita dari cermin diri sejati. Karena sifat-sifat Allah tidak hadir di dalam keakuan. Sifat kasih, sabar, lembut, penyayang, dan pemaaf hanya akan tumbuh dalam diri yang tunduk, bukan yang meninggi. Maka selama kita masih terpaku pada aku, selama itu pula cermin takkan pernah menampilkan wajahnya. Nafsu berjalan beriringan dengan ego. Ia bukan sekadar dorongan untuk makan, tidur, atau mencari kenikmatan. Nafsu adalah energi dunia yang, jika tidak dikendalikan, akan menyeret jiwa ke dalam belenggu kepalsuan. Ia menjanjikan kebahagiaan, tapi hanya sekejap. Nafsu membuat kita mengejar dunia tanpa pernah puas, dan dalam pengejaran itu, kita kehilangan diri. Padahal diri sejati tidak ditemukan di puncak keberhasilan, melainkan dalam keheningan yang jujur di hadapannya. Kabut dunia adalah tirai terakhir yang menutupi wajahnya dalam diri. Dunia dengan segala gemerlapnya tidaklah jahat, tetapi bila kita memeluknya terlalu erat, ia menjadi tirai yang memisahkan kita dari cahaya. Saat dunia menjadi tujuan, bukan kendaraan, saat itulah jiwa mulai tersesat. Padahal dunia hanya tempat singgah, bukan rumah abadi. Dan selama kita masih mengira dunia sebagai segalanya, selama itu pula kita akan terasing dari yang sejati dalam diri. Membersihkan cermin jiwa bukan perkara sehari. Ia membutuhkan keberanian untuk jujur bahwa banyak hal dalam diri ini adalah topeng. Jujur bahwa banyak keputusan kita lahir dari rasa takut, bukan cinta. Dan untuk membersihkan cermin itu, kita harus mulai dengan diam. Diam dari perdebatan, diam dari keinginan membenarkan diri, diam untuk mendengar suara ruh yang selama ini teredam oleh kebisingan dunia dan gejolak hawa nafsu. Ketika kita mulai menyadari bahwa selama ini egolah yang berbicara, bukan hati, kita akan mulai berserah. Bukan menyerah, tapi berserah. Menerima bahwa kita ini bukan pusat semesta, menerima bahwa segala puji hanyalah miliknya, dan kita hanyalah perantara. Dan dalam kepasrahan itulah, debu-debu ego mulai luruh. Cermin itu mulai memantulkan kembali cahaya, meski samar, tapi jujur dan murni. Lalu kita pun mulai melihat, bukan dengan mata, tapi dengan rasa. Kita mulai merasakan bahwa yang selama ini kita kejar bukanlah hal di luar diri, melainkan rasa pulang kepada Dia. Dan perlahan cahayanya tampak di dalam. Bukan karena kita menjadi suci, tapi karena kita berhenti menutupinya. Dalam keheningan itu, kita menyadari bahwa diri ini bukan untuk diagungkan, tapi untuk menyaksikannya. Dan cermin itu mulai bening kembali. Ruh ilahi dalam diri, napas yang menyimpan cahayanya. Di balik jasad yang bergerak dan pikiran yang bekerja, ada sesuatu yang lebih halus, lebih lembut, dan lebih abadi. Ruh. Ia bukan milik kita, tapi titipannya. Dalam satu ayat agung, Allah menyatakan bahwa Dia meniupkan ruhnya ke dalam manusia. Pernyataan ini bukan sekadar puisi spiritual, tetapi sebuah kebenaran yang membuka tabir identitas sejati kita. Ruh bukanlah bagian dari bumi, ia adalah hembusan dari langit. Ia tidak berasal dari materi, tetapi dari cahaya. Dan karena berasal darinya, maka ruh membawa sifat-sifatnya secara tersembunyi. Ketika kita menyentuh makna bahwa ruh dalam diri ini berasal dari Allah, kita mulai mengerti bahwa diri ini tidak pernah terpisah darinya. Bukan karena kita Tuhan, bukan, sama sekali bukan, tetapi karena kita adalah cermin yang menampakkan sifat-sifatnya di alam fana. Seperti cahaya matahari yang dipantulkan oleh tetes embun pagi, begitulah ruh menampakkan keindahan ilahi dalam wujud manusia. Dan selama cermin itu tidak pecah atau terhalang debu, ia akan tetap mampu memantulkan keagungan yang tak terbatas itu. Ruh tidak pernah tua, tidak pernah lelah. Yang lelah adalah tubuh, yang gelisah adalah pikiran, yang takut adalah ego. Tapi ruh selalu tenang karena ia mengenal sumbernya. Ruh tahu bahwa dunia ini hanya tempat sementara,
bahwa penderitaan hanyalah kabut yang akan berlalu. Maka ketika seseorang hidup dari kesadaran ruh, ia akan tampak damai meski dunia tak ramah. Ia akan memancarkan kasih meski dibenci. Karena ruh tidak menuntut untuk dimengerti, ia hanya ingin kembali. Kita tidak akan bisa memahami ruh melalui logika. Ia hanya bisa dirasakan. Kadang dalam sujud panjang saat malam, ruh berbisik lembut, mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang kembali. Kadang dalam tangis yang tak tahu sebabnya, ruh sedang mengajak bicara, mengingatkan bahwa dunia ini terlalu sempit untuknya. Maka bila engkau merasakan kerinduan yang tidak bisa dijelaskan, itulah ruh yang sedang memanggil asalnya, Allah. Sebagian orang mengira bahwa kekuatan ada pada tubuh, kekuasaan, atau pikiran. Tapi yang sejati, kekuatan ada pada ruh yang menyala. Ruh yang bersandar kepada Allah akan memancarkan cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh apapun. Kata-katanya menenangkan, tatapannya membawa harap, dan kehadirannya menjadi pelipur bagi jiwa-jiwa yang resah. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap geraknya adalah dakwah diam yang mengingatkan manusia kepada Tuhan. Ruh dalam diri kita adalah rahasia yang paling dalam. Ia tidak bisa dilihat, tapi ia yang membuat hidup menjadi hidup. Maka jangan habiskan hidup hanya untuk mempercantik tubuh, menumpuk gelar, atau mengejar pengakuan. Semua itu akan lenyap. Tapi ruh, ia akan tetap hidup karena ia berasal dari yang maha hidup. Maka kenalilah ruhmu, karena di sanalah Allah menitipkan bagian dari cahayanya yang paling murni. Dan ketika kita mulai menyadari bahwa diri sejati kita adalah ruh yang berasal dari Allah, kita akan berhenti merasa sendiri. Kita akan berhenti mencari keluar. Karena ternyata yang selama ini kita cari telah lama tinggal di dalam. Ia menunggu, sabar, meski kita sering mengabaikannya. Ia terus menyala, meski kita menutupinya dengan dunia. Dan saat kita duduk hening dalam kejujuran, ruh itu akan bersinar, dan cermin pun akan memantulkan wajahnya dengan jernih. Keheningan yang berbicara, mendengar Allah dari dalam diri. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus berteriak, keheningan menjadi sesuatu yang langka dan asing. Padahal dalam diam yang tulus, suara yang paling hakiki bisa terdengar. Suara yang bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Suara yang tidak bisa ditangkap telinga, tapi terasa jelas dalam rasa. Itulah suara dari kedalaman ruh. Suara yang lembut tapi kuat. Yang mengajak bukan memaksa, yang menyentuh bukan melukai. Dan hanya dalam keheningan itulah cermin diri mulai memantulkan kehadirannya dengan utuh. Kebanyakan manusia hidup dalam kebisingan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka bicara terus, bahkan saat tidak ada yang perlu dikatakan. Mereka mengejar, bahkan saat tak tahu apa yang dikejar. Dalam diam, semua itu bisa dilihat dengan jernih. Karena keheningan bukan hanya tentang menutup mulut, tapi juga menenangkan batin. Ketika batin mulai hening, cahaya ruh mulai menyala. Dan dari sana kita mulai bisa mendengar bisikan yang selama ini terabaikan. Bisikan ilahi yang hadir dari dalam. Keheningan adalah tempat lahirnya kesadaran. Kesadaran bahwa selama ini kita tidak benar-benar hidup, melainkan hanya mengikuti arus. Keheningan mengajak kita menepi, lalu menatap diri sendiri dari kejauhan. Apakah aku ini sungguh berjalan menuju Allah atau hanya berputar-putar dalam bayangan dunia? Dalam diam topeng-topeng mulai retak. Kita mulai mengenali wajah asli diri. Dan dari sanalah cermin yang selama ini buram mulai menunjukkan pantulan yang sebenarnya. Allah tidak jauh, ia lebih dekat dari urat leher. Tapi kedekatan itu tidak akan terasa selama hati masih riuh oleh keakuan. Selama kita mengira bahwa hidup ini sepenuhnya kendali kita, selama itu pula kita buta terhadap kehadirannya. Namun dalam keheningan yang jujur, saat kita mengakui kelemahan dan kefanaan, saat itulah pintu terbuka. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Karena Allah tidak hadir di tempat yang gaduh oleh ambisi, tapi di ruang batin yang tunduk dan berserah. Keheningan juga melatih kita untuk tidak tergesa. Sebab yang datang dari Allah selalu hadir dalam kedalaman dan ketenangan. Ia tidak pernah mendobrak pintu. Ia mengetuk dengan lembut, dan hanya jiwa yang tenang yang bisa mendengarnya. Maka siapapun yang ingin mengenal diri sebagai cerminnya harus belajar diam.
Diam bukan karena tak tahu, tapi karena tahu terlalu banyak hal palsu. Diam bukan karena pasrah buta, tapi karena pasrah penuh cahaya. Dalam keheningan, kita mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada getaran halus, ada kesadaran yang tiba-tiba menyelimuti, bahwa kita tidak sendirian, bahwa kita sedang dipeluk oleh kasih-Nya. Bukan lewat kata, tapi lewat rasa. Dan saat itulah, kita mulai memahami bahwa diri sejati bukanlah identitas duniawi, tapi rasa yang menyatu dengannya. Sebuah rasa yang membawa damai, karena ia berasal dari Yang Maha Damai. Keheningan adalah jembatan. Ia menghubungkan yang lahir dan yang batin. Ia mempertemukan jasad dan ruh. Dan bagi siapa yang berani tinggal dalam diam, maka ia akan menemukan sesuatu yang lebih berharga dari dunia dan seisinya. Ia akan menemukan bahwa dirinya adalah cermin yang dirancang untuk memantulkan sifat-sifat Allah. Maka diamlah, bukan untuk menghindar tapi untuk menyatu. Karena hanya dalam diam Allah bisa dirasa, bukan sekadar disangka. Keheningan yang berbicara, mendengar Allah dari dalam diri. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus berteriak, keheningan menjadi sesuatu yang langka dan asing. Padahal dalam diam yang tulus, suara yang paling hakiki bisa terdengar. Suara yang bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Suara yang tidak bisa ditangkap telinga, tapi terasa jelas dalam rasa. Itulah suara dari kedalaman ruh. Suara yang lembut tapi kuat, yang mengajak bukan memaksa, yang menyentuh bukan melukai. Dan hanya dalam keheningan itulah, cermin diri mulai memantulkan kehadirannya dengan utuh. Kebanyakan manusia hidup dalam kebisingan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka bicara terus, bahkan saat tidak ada yang perlu dikatakan. Mereka mengejar, bahkan saat tak tahu apa yang dikejar. Dalam diam, semua itu bisa dilihat dengan jernih. Karena keheningan bukan hanya tentang menutup mulut, tapi juga menenangkan batin. Ketika batin mulai hening, cahaya ruh mulai menyala. Dan dari sana kita mulai bisa mendengar bisikan yang selama ini terabaikan. Bisikan ilahi yang hadir dari dalam. Keheningan adalah tempat lahirnya kesadaran. Kesadaran bahwa selama ini kita tidak benar-benar hidup, melainkan hanya mengikuti arus. Keheningan mengajak kita menepi, lalu menatap diri sendiri dari kejauhan. Apakah aku ini sungguh berjalan menuju Allah, atau hanya berputar-putar dalam bayangan dunia? Dalam diam topeng-topeng mulai retak. Kita mulai mengenali wajah asli diri. Dan dari sanalah, cermin yang selama ini buram, mulai menunjukkan pantulan yang sebenarnya. Allah tidak jauh, Ia lebih dekat dari urat leher. Tapi kedekatan itu tidak akan terasa selama hati masih riuh oleh keakuan. Selama kita mengira bahwa hidup ini sepenuhnya kendali kita, selama itu pula kita buta terhadap kehadirannya. Namun dalam keheningan yang jujur, saat kita mengakui kelemahan dan kefanaan, saat itulah pintu terbuka. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Karena Allah tidak hadir di tempat yang gaduh oleh ambisi, tapi di ruang batin yang tunduk dan berserah. Keheningan juga melatih kita untuk tidak tergesa. Sebab yang datang dari Allah selalu hadir dalam kedalaman dan ketenangan. Ia tidak pernah mendobrak pintu. Ia mengetuk dengan lembut, dan hanya jiwa yang tenang yang bisa mendengarnya. Maka siapapun yang ingin mengenal diri sebagai cerminnya, harus belajar diam. Diam bukan karena tak tahu, tapi karena tahu terlalu banyak hal palsu. Diam bukan karena pasrah buta, tapi karena pasrah penuh cahaya. Dalam keheningan, kita mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada getaran halus, ada kesadaran yang tiba-tiba menyelimuti, bahwa kita tidak sendirian, bahwa kita sedang dipeluk oleh kasih-Nya. Bukan lewat kata, tapi lewat rasa. Dan saat itulah, kita mulai memahami bahwa diri sejati bukanlah identitas duniawi, tapi rasa yang menyatu dengannya. Sebuah rasa yang membawa damai, karena ia berasal dari Yang Maha Damai. Keheningan adalah jembatan. Ia menghubungkan yang lahir dan yang batin. Ia mempertemukan jasad dan ruh. Dan bagi siapa yang berani tinggal dalam diam, maka ia akan menemukan sesuatu yang lebih berharga dari dunia dan seisinya. Ia akan menemukan bahwa dirinya adalah cermin yang dirancang untuk memantulkan sifat-sifat Allah. Maka diamlah, bukan untuk menghindar tapi untuk menyatu. Karena hanya dalam diam Allah bisa dirasa,
bukan sekadar disangka. Mengenali bayangan ego sebagai kabut di cermin jiwa. Seringkali kita menyangka telah mengenal diri, padahal yang kita kenali hanyalah bayangan, bukan hakikat. Kita mengenal nama, mengenal latar belakang, mengenal kebiasaan, semuanya identitas luar yang menempel seperti pakaian. Tapi siapa yang mengenakan pakaian itu? Siapa yang diam di balik semua peran yang kita mainkan? Disitulah letak pencarian sejati. Karena di hadapan cermin ilahi, yang tampak bukanlah tubuh dan gelar, tapi apakah diri ini masih terselubung ego, atau sudah jernih memantulkan cahayanya? Ego bukan musuh, tapi kabut. Ia menutupi, bukan menghancurkan. Ego adalah perasaan palsu akan kemandirian, bahwa diri ini bisa berdiri sendiri, merasa penting sendiri, merasa tahu sendiri. Ia muncul halus, bahkan kadang menyamar sebagai kebaikan. Tapi di balik amal yang dipamerkan, ada aku yang haus pengakuan. Di balik doa yang panjang, ada aku yang ingin dianggap dekat dengan Tuhan. Inilah bayangan-bayangan halus yang menutupi cermin jiwa kita. Untuk mengenali ego, kita harus jujur melihat ke dalam. Kita harus berani bertanya dengan tulus, mengapa aku melakukan ini? Untuk siapa aku bergerak? Apakah benar karena Allah atau karena ingin terlihat saleh? Kejujuran dalam pertanyaan ini menyakitkan, tapi menyembuhkan. Ia seperti cahaya pagi yang menyinari kabut. Pelan-pelan bayangan-bayangan itu memudar. Dan saat kita tak lagi membela ego, saat itulah cermin mulai memperlihatkan wajah asli kita. Menghapus ego bukan berarti menghilangkan diri, tapi mengembalikan diri kepada fitrahnya. Sebab ego adalah tambahan, bukan inti. Inti diri adalah ruh, sedangkan ego adalah kabut yang menempel saat kita turun ke dunia. Ia terbentuk dari pengalaman, luka, pujian, dan kegagalan. Tapi semua itu bisa ditanggalkan bila kita mau kembali diam, kembali jujur, kembali pasrah. Dan ketika kabut hilang, cermin jiwa akan kembali bening. Banyak orang mengejar kesucian, tapi tidak menyadari bahwa kesucian bukan sesuatu yang dicapai. Ia sudah ada di dalam, hanya tertutup. Yang perlu dilakukan bukanlah menambah, tapi mengurangi. Bukan menjadi seseorang, tapi menjadi hening. Bukan membuktikan diri, tapi menyerahkan diri. Karena dalam ma'rifat, semakin diri ini mengecil, semakin Allah tampak besar. Dan semakin cermin itu kosong dari keakuan, semakin terang wajahnya bisa dipantulkan. Dalam perjalanan spiritual, ego akan terus datang menggoda. Tapi bukan berarti kita harus membencinya. Kita hanya perlu menyadari bahwa ia bukan diri sejati. Layaknya bayangan di cermin, ia tidak bisa dihapus dengan tangan, tapi dengan cahaya. Maka tugas kita bukan melawan ego, tapi menyinari diri dengan kesadaran. Dan kesadaran itu datang dari rasa, bukan dari pikiran. Ia hadir saat hati tenang, saat nafsu tak lagi bising. Mengenali bayangan adalah langkah penting sebelum melihat cahaya. Kita tak bisa memantulkan wajah Allah bila masih sibuk mempercantik wajah ego. Maka setiap hari kita perlu duduk diam, menatap ke dalam, dan bertanya, siapa aku ini bila tidak dipuji? Siapa aku ini bila tak dilihat? Dan bila hati menjawab, aku tetap hamba yang ingin kembali, maka cahaya telah mulai menyelinap ke dalam. Cermin itu mulai jernih dan wajahnya pun bersiap untuk terpantul. Nafas dan rasa, gerbang menuju kesadaran hadir. Kita sering mengira bahwa jalan menuju Allah harus berat, penuh hafalan dan ritual yang rumit. Padahal kadang jalan itu sudah ada di depan mata, di dalam nafas yang keluar masuk dan rasa yang bergetar di dada. Nafas bukan sekadar gerakan fisik, ia adalah aliran rahmat, napas kehidupan yang ditiupkan langsung darinya. Dan jika kita mulai menyadari setiap hembusan itu dengan kesadaran hadir, maka kita sedang mengetuk pintu makrifat dengan lembut. Saat nafas disertai kesadaran, tubuh tak lagi bergerak otomatis. Hati pun tidak lagi terombang-ambing. Ada ketenangan yang muncul pelan-pelan, seolah kita sedang duduk berhadapan dengan sesuatu yang sangat dekat tapi tak terlihat. Dalam keheningan itu, rasa pun mulai bicara. Ia berbicara tanpa kata, sebuah rasa halus yang mengajak untuk diam, menunduk, dan menyatu. Rasa ini bukan dari pikiran, ia adalah bisikan ruh yang muncul saat dunia berhenti memekek.
Banyak orang terlalu sibuk dengan isi kepala hingga lupa bahwa hati juga punya mata. Dan mata hati ini hanya bisa terbuka bila kita belajar hening lalu merasakan. Merasakan keberadaannya dalam setiap denyut. Merasakan kasihnya dalam setiap hembusan nafas. Dan dari rasa itu, tumbuhlah kesadaran bahwa kita ini bukan siapa-siapa, tapi dicintai dengan begitu sempurna oleh Yang Maha Ada. Kesadaran ini yang mengangkat ruh melampaui batas jasad. Nafas yang disertai rasa menjadikan setiap detik sebagai ibadah. Bukan sekadar karena lisan menyebut namanya, tapi karena seluruh kesadaran tertuju padanya. Saat duduk, saat berjalan, saat memandang langit, semuanya terasa dalam pelukannya. Dan ketika hati sudah mampu hadir penuh dalam detik ini, maka masa lalu dan masa depan pun kehilangan cengkeramannya. Kita tidak lagi dikejar, tidak lagi takut. Kita hadir, kita ada bersamanya. Perjalanan makrifat tidak dimulai dari luar, ia dimulai dari dalam. Dari satu titik sunyi di dada, di mana rasa pertama kali bangkit. Di titik itulah cahaya menyalakan obor batin, membimbing langkah tanpa suara. Maka siapa yang ingin mengenal dirinya sebagai cermin Allah, harus belajar berjalan di atas rasa. Rasa yang tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan, tapi hadir dengan jujur dari hati yang rindu pulang. Nafas dan rasa adalah guru yang setia. Mereka tidak pernah meninggalkan kita. Hanya saja kita terlalu sering mengabaikannya. Kita lebih tertarik pada suara dunia, pada pengakuan manusia. Tapi ketika semua itu tak lagi memuaskan, kita akan kembali pada hal yang paling sederhana. Duduk diam, menarik nafas dalam, dan merasakan bahwa kita sedang dihidupkan. Disitulah awal dari pertemuan dengan diri sejati. Jika engkau ingin melihat wajah Tuhan, jangan mendongak terlalu tinggi. Turunlah ke dalam, rasakan detak hatimu yang tak pernah berhenti menyebut namanya. Disitulah dia menunggu, dalam keheningan nafasmu, dalam rasa syukurmu, dalam hadirnya hatimu. Karena cermin itu bukan di atas gunung atau di balik awan. Ia ada di sini sekarang dan akan bening jika engkau mau diam dan hadir. Cermin yang retak, luka batin sebagai jalan pulang. Setiap manusia pasti menyimpan luka. Ada yang tampak di mata, ada yang tersembunyi dalam diam. Luka karena ditinggalkan, karena dihina, karena gagal, atau karena tidak pernah dipahami. Semua luka itu seperti retakan di cermin jiwa. Kita berusaha menambalnya dengan pencapaian, dengan pujian, dengan hubungan manusia. Tapi semakin ditutup, semakin kita kehilangan kejernihan. Karena luka yang ditolak justru menebalkan kabut di hati. Namun dalam makrifat, luka bukan musibah. Ia justru menjadi jalan. Luka adalah panggilan sunyi dari Allah agar kita berhenti mencari di luar dan mulai menyelam ke dalam. Ia adalah getaran lembut yang mengajak kita kembali. Bukan untuk menyalahkan dunia, tapi untuk menyadari bahwa yang luka bukanlah ruh sejati. Yang terluka hanyalah identitas sementara, hanya cermin yang kotor, bukan cahaya yang dipantulkan. Banyak orang memusuhi lukanya sendiri. Mereka menyangkalnya, lari darinya, atau menguburnya dalam aktivitas yang sibuk. Tapi makrifat tidak bisa tumbuh dari pelarian. Ia tumbuh dari keberanian untuk duduk bersama luka itu, menatapnya tanpa ketakutan, dan bertanya dengan lembut, apa pesan dari semua ini? Dan pelan-pelan luka akan menjawab. Ia akan menunjukkan bagaimana selama ini kita jauh dari diri sejati, terlalu lekat pada dunia, terlalu haus validasi. Saat kita berani hadir dalam luka, bukan untuk mengasihani diri, tapi untuk melihatnya sebagai jalan, maka cermin pun mulai diperbaiki. Retakan itu bukan lagi celah, melainkan bukti bahwa kita telah jatuh, namun tidak hancur. Kita pernah tersesat, namun dipanggil pulang. Dan justru dari titik paling gelap, cahaya bisa terlihat lebih terang. Dalam kesakitan yang paling sunyi, kita merasa benar-benar sendiri, dan disitulah ternyata Allah paling dekat. Luka mengajarkan kita kerendahan hati. Ia membungkam keangkuhan. Ia mengingatkan bahwa kita rapuh, bahwa kita bukan pemilik apapun, bahkan atas diri kita sendiri. Dari luka, kita belajar menerima. Menerima bahwa tidak semua hal berjalan seperti keinginan, tapi semuanya berjalan menurut kehendaknya. Dan saat kita berhenti memaksa,
Saat kita rela bersandar padanya, disitulah ketenangan yang sejati lahir. Maka jangan sembunyikan luka, jangan malu karena pernah hancur. Justru dari kehancuran itu, Allah sedang membentuk ulang hatimu, mengikis lapisan-lapisan palsu, agar yang tersisa hanya kejujuran ruh. Kejujuran bahwa kita tak punya daya tanpanya, tak punya identitas selain sebagai hamba. Dan jika cermin yang retak itu disucikan oleh tangis taubat, maka ia akan lebih jernih daripada sebelumnya. Cermin yang telah retak, jika diperbaiki dengan cahaya kesadaran, justru akan memantulkan wajah Allah dengan lebih tajam. Karena ia tahu artinya hancur, ia tahu artinya kehilangan. Dan dari kedalaman itulah, ia bisa mengenali cinta sejati yang tak bergantung pada apapun. Cinta dari Allah yang tidak pernah menjauh, bahkan saat kita merasa jauh. Maka peluklah lukamu, karena mungkin itu adalah panggilan paling lembut darinya. Fana dan baka, saat aku lenyap, Allah tampak. Perjalanan mengenal diri sejati tidak akan lengkap tanpa menyentuh dua kunci agung dalam makrifat, fana dan baka. Fana adalah lenyapnya aku dalam samudera kehadiran Allah. Bukan kematian jasad, tapi sirnanya ego, sirnanya rasa memiliki, sirnanya pusat kepentingan diri. Dan baka adalah kebangkitan setelah fana, hidup kembali. Tapi bukan sebagai pribadi yang terpisah, melainkan sebagai cermin yang jernih, yang hanya memantulkan sifat-sifatnya. Di titik inilah seseorang mulai hidup bukan dari dirinya, tapi dari Allah. Fana bukan sekadar pengalaman mistis atau kondisi spiritual sesaat. Ia adalah proses pengikisan, di mana satu persatu sifat diri yang palsu mulai gugur. Rasa ingin dikagumi, lenyap. Rasa ingin mengatur, pudar. Rasa ingin dihormati, sirna. Dan yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa tiada daya dan upaya kecuali karena Dia. Saat seseorang mencapai titik ini, ia tidak merasa lebih rendah ataupun lebih tinggi dari siapapun. Ia tidak merasa memiliki apapun, tapi justru dari kehampaan itu, lahirlah kekuatan yang sejati. Makna terdalam dari fana adalah, tiada aku, yang ada hanya Allah. Bukan berarti kita menjadi Tuhan, bukan. Justru sebaliknya, kita menjadi hamba sepenuhnya. Hamba yang tiada kehendak pribadi, yang geraknya murni dalam kehendaknya. Dan saat gerakan itu bersumber darinya, maka semua yang dilakukan pun menjadi ibadah, meski tanpa nama. Tersenyum, berjalan, diam, semuanya menjadi pantulan sifat-sifatnya. Inilah awal dari baka, hidup dalam kesadaran Tuhan. Dalam baka, seseorang tidak lagi menyebut diri sebagai pusat. Ia tidak berkata, aku berbuat ini. Tapi hatinya berkata, Allah menggerakkanku. Ia tidak menyombongkan ibadahnya, karena tahu semua berasal dari rahmat-Nya. Bahkan dalam sujudnya, ia merasa tidak layak. Karena yang bisa bersujud pun hanyalah karena Dia memberi kekuatan dan kesadaran. Dan di puncak itu, yang tampak hanyalah cinta. Cinta yang begitu dalam, hingga tak butuh alasan untuk tetap tunduk dan taat. Makrifat tertinggi bukan tentang kehebatan spiritual, tapi tentang ketiadaan diri. Tentang kosongnya cermin hingga cahaya bisa memancar sempurna. Maka mereka yang telah fana dan baka tidak sibuk menunjukkan siapa dirinya. Ia sibuk menutupi dirinya agar tak menghalangi cahayanya. Ia menolak pujian, menghindari sanjungan. Karena ia tahu semakin dirinya menampakkan diri, semakin redup cahaya Tuhan dalam hidupnya. Di jalan ini tak ada yang bisa dipamerkan, sebab semakin seseorang mendekat, semakin ia malu. Semakin dalam makrifatnya, semakin besar perasaannya sebagai hamba. Ia tidak bicara banyak, tidak menilai siapa-siapa. Ia hanya menjadi ruang kosong, tempat Allah berkaca. Dan ketika Allah berkaca, maka sifat-sifatnya terlihat dalam kelembutan, kesabaran, kemurahan, kasih, dan cahaya yang menyentuh siapapun yang mendekat. Fana bukan hilangnya eksistensi, tapi kembalinya eksistensi kepada asalnya. Dan baka bukan hidup yang baru, tapi hidup yang dibenamkan sepenuhnya dalam kehendaknya. Disinilah akhir perjalanan makrifat dan sekaligus awal kehidupan yang sejati. Karena ketika aku telah lenyap, maka yang tinggal hanyalah Dia, yang sejak awal telah bersama kita. Lebih dekat dari urat leher, lebih dekat dari segala yang bisa kita pikirkan.
Hidup sebagai cermin menjadi cahaya bagi sesama. Setelah seseorang mengenal dirinya sebagai cermin sifat Allah, maka hidupnya tak lagi tentang mencari, tapi memberi. Ia tidak lagi sibuk bertanya siapa dirinya, karena ia telah hening dalam jawaban. Yang ia pikirkan kini hanyalah bagaimana menjadi jalan, menjadi pelita bagi yang masih tersesat dalam gelap. Karena ketika seseorang telah larut dalam cahaya, maka tak ada lagi yang lebih indah selain membiarkan cahaya itu menyentuh orang lain. Menjadi cermin bukan berarti menjadi sempurna tanpa celah, tapi menjadi jujur atas semua kekurangan dan tetap bersinar melalui rahmat-Nya. Ia yang telah sampai tidak mengangkat dirinya di atas manusia lain. Justru ia semakin merendah, seperti tanah yang diinjak, tapi tak pernah mengeluh. Ia menjadi mata air di tengah gurun, memberi ketenangan kepada siapapun yang haus, meski ia sendiri tidak dikenal oleh dunia. Kehadiran seorang yang mengenal dirinya sebagai cermin Allah selalu meneduhkan. Ucapannya tidak menghukum, matanya tidak menghakimi, dan langkahnya tidak meninggalkan luka. Karena ia tahu, setiap orang adalah perjalanan, dan tidak semua sampai pada waktu yang sama. Maka ia tidak terburu-buru mengubah siapapun. Ia hanya hadir dengan ketulusan yang jernih, menjadi tempat pantulan kasih Allah yang memeluk siapa saja tanpa syarat. Dunia tidak butuh lebih banyak orang pintar. Dunia butuh lebih banyak orang yang hadir dari dalam. Orang-orang yang tidak menyombongkan amal, tidak gila validasi, tidak sibuk membuktikan, tapi cukup duduk dalam diam dan kehadirannya menenangkan. Karena dari hatinya mengalir kesadaran bahwa semua ini bukan miliknya. Bahkan dirinya sendiri pun bukan miliknya. Ia hanya pinjaman yang digunakan untuk mencintai dan kembali. Mereka yang hidup sebagai cermin tidak terikat oleh dunia, tapi tidak pula membencinya. Ia hadir di dunia, bekerja, mencintai, berkeluarga, bergaul, tapi semua dilakukan dalam kesadaran Tuhan. Tidak ada yang biasa, segalanya sakral. Bahkan secangkir teh pun menjadi zikir bila disertai kehadiran dan rasa syukur. Dan disinilah makna tertinggi dari hidup sebagai hamba, menjadikan dunia sebagai ladang makrifat, bukan sebagai tempat pelarian. Jika cermin itu bersih, maka wajah Allah terlihat dalam kelembutan tanganmu, dalam sabar langkahmu, dalam ikhlas doamu, dalam diammu yang dalam. Tak perlu berkata, aku tahu, karena cahaya itu akan bersinar sendiri, tanpa perlu diiklankan. Justru semakin seseorang tenggelam dalam makrifat, semakin ia tak terlihat. Seperti matahari pagi yang tidak bersuara, tapi sinarnya menghangatkan bumi. Akhirnya perjalanan ini bukan tentang menjadi siapa-siapa, tapi tentang lenyapnya siapa agar yang tampak hanya Dia. Dan di saat semua bentuk telah sirna, yang tinggal hanyalah wajahnya yang abadi. Dalam kesadaran itu, kita hidup, kita mati, dan kita kembali. Sebagai cermin yang akhirnya menyatu dengan cahaya. Saudaraku, perjalanan mengenal diri sejati bukanlah tugas sehari, seminggu, atau setahun. Ia adalah perjalanan seumur hidup, sunyi, dalam, dan seringkali tak dimengerti oleh banyak orang. Tapi di jalan itu, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Karena di setiap detik nafas, Allah senantiasa bersama. Dia tidak menunggu kita menjadi sempurna. Dia hanya menunggu kita jujur bahwa kita rindu kembali. Semoga setiap retakan dalam jiwamu menjadi tempat masuknya cahaya. Semoga setiap tangismu menjadi saksi bahwa hatimu masih hidup. Dan semoga setiap kesadaran yang lahir di dalam dadamu membawa engkau kepada satu kalimat agung. Aku bukan apa-apa selain cermin baginya. Dan bila engkau telah sampai pada kalimat itu, maka engkau telah dekat, sangat dekat. Lebih dekat dari kata, lebih dekat dari nama, karena disitulah hakikatmu bertemu dengannya.